Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rifdi Utomo dengan NIM 2020-34033. Saya berasal dari kelas 3B PPSI. Kali ini saya akan menguraikan tentang pengertian sejarah kedudukan, ruang lingkup, dan objek kajian sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis dalam KBBI mempunyai pengertian sebagai berikut. Pertama, pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar. Kedua, cabang linguistik tentang susunan kalimat dan sebagainya. Ketiga, ilmu tata kalimat. Dan yang keempat, subsistem bahasa yang mencakup hal tersebut. Kemudian, pengertian yang lainnya yaitu sintaksis adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang membahas masalah kalimat. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani, sun berarti dengan, dan tatian menempatkan. Secara etimologis berarti menempatkan bersama beberapa kata, sehingga dapat menjadi kelompok kata yang mungkin sering dinamakan kalimat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bidang sintaksis menyelidiki semua hubungan antar kata dalam satu dasar sintaksis. Abdul Qadir Mulyana, M. Arif Mataliti, Muhammad Siki, J.F. Patiarsira, J.S. Sanoy, 1986. Morfosintaksis Bahasa Muna. Kemudian sejarah sintaksis. Sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa sudah cukup lama dipelajari oleh para ahli. Sesuai dengan perkembangan ilmu bahasa, sintaksis juga mengalami perkembangan. Sejalan dengan timbulnya berbagai aliran di dalam ilmu bahasa, timbul pula berbagai aliran sintaksis, karena sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa. Pembicaraan sejarah sintaksis di Indonesia juga sejalan dengan pembicaraan sejarah tata bahasa di Indonesia. Sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis mengenai tata bahasa Indonesia, yakni Wernley dan Marsden. Buku-buku hasil karya mereka disusun menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Karena pada tahun-tahun ini Indonesia masih dalam kependudukan penjajah. Kedua penulis tersebut meninjau bahwa bahasa Indonesia ketika masih bernama bahasa Melayu yang merupakan embrio dan unsur penting dalam pembentukan bahasa Indonesia yang seperti sekarang ini. Dalam beberapa buku yang telah ditulis oleh kedua ahli tata bahasa tersebut, uraian tentang sintaksis bahasa Melayu sangat sedikit, akan tetapi lebih banyak menguraikan tentang masalah pembentukan kata. Kemudian pada awal pembicaraan sintaksis hanya merupakan bagian kecil dalam buku tata bahasa Indonesia. Seorang ahli tata bahasa bernama Zain pernah menulis buku dalam bahasa Indonesia pada tahun 1942 yang diberi nama Jalan Bahasa Indonesia. Dalam buku tersebut, Zain banyak dalam menguraikan tentang jenis kata dan pembentukan kata. Pembicaraan morfologi yang lebih banyak dilakukan daripada sintaksis, dilakukan oleh tata bahasa yang berasal dari Belanda, bernama Mies yang menulis buku berjudul Tata Bahasa Indonesia pada tahun 1951. Pada masa berikutnya, pembahasan mengenai sintaksis mendapatkan tempat yang lebih luas. Bahkan, pembicaraan sintaksis menjadi satu jilid buku tersendiri. Misalnya, Ali Syahbana menyusun buku-buku mengenai tata bahasa Indonesia yang berjudul Tata Bahasa Baru Indonesia. Buku ini sejak tahun 1949 sampai akhir tahun 1970-an menjadi buku yang terkenal dan dipakai secara luas dalam pengajaran bahasa Indonesia. Kemudian, penulisan buku tata bahasa mulai mendapat perhatian pemerintah yang pada waktu itu disebut Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Buku karangan Madong Lubis dengan judul Para Masastra Lanjut tahun 1954 pernah dipesan oleh pemerintah untuk dipakai di sekolah-sekolah lanjutan. Pemerintah juga pernah menugasi seorang bernama S. Zainuddin yang pada waktu itu bergelar Pangeran Batuah yang menyusun buku mengenai tata bahasa yang berjudul Dasar Tata Bahasa Indonesia tahun 1950.
Buku yang khusus berisi mengenai uraian sintaksis ditulis oleh Fokker dengan judul Pengantar Sintaksis Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1955, Samsuri menerbitkan buku yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia. Dalam bukunya, Samsuri menjelaskan bahwa sebuah uraian kalimat boleh terdiri atas struktur makna atau semantik yang dihubungkan dengan struktur ujaran. Kemudian ada kedudukan sintaksis. Kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, misalnya fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diberlakukan sama dengan tata bahasa. Namun, pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language tahun 1933, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa bertugas membicarakan makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Jelasnya, sintaksis mengkaji bagaimana kata-kata berjalin dalam konstruksi yang lebih besar, misalnya yaitu frase, klausa, kalimat, dan wacana. Kemudian yang terakhir yaitu ada ruang lingkup dan objek kajian sintaksis. Sintaksis itu ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Jadi objek kajian sintaksis ialah wacana, kalimat, klausa, dan frase dengan segala permasalahannya. Baik itu mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Walaupun setiap wacana, kalimat, klausa, dan frase itu terdiri atas kata-kata yang merupakan unsurnya, kata bukan merupakan objek kajian sintaksis. Kata merupakan objek kajian morfologi. Dalam sintaksis, kata diberlakukan sebagai satuan terkecil pembentuk konstruksi frase, klausa, dan kalimat. Sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.